Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu imunisasi, jenis-jenis imunisasi, manfaat imunisasi, tujuan imunisasi, dampak imunisasi, serta apa saja efek samping di balik imunisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Isra Sulaini, saya Adelia Adira, saya Nabila, saya Hafizatul Rabidah, saya Wahidnya, saya Sunan Priyanti. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu imunisasi? Atau teman-teman hanya mengetahui bahwa imunisasi itu hanya disuntik? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman apa itu imunisasi. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang. Gunanya yaitu bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan melawan penyakit tertentu. Nah, imunisasi ini dapat dilakukan sejak bayi hingga dewasa, tergantung pada jenis penyakit yang ingin dicegah dan kondisi individu tersebut. Nah, program imunisasi merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang sangat efektif dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis. Nah, selain melindungi individu yang menerima vaksin, imunisasi juga membantu melindungi orang di sekitar melalui apa yang disebut sebagai kekebalan kelompok atau herd immunity. Oke, selanjutnya jenis-jenis imunisasi. Jenis-jenis imunisasi terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi anjuran. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan imunisasi wajib. Apa sih imunisasi wajib itu? Imunisasi wajib adalah imunisasi yang harus diberikan kepada setiap anak untuk mencegah penyakit berbahaya. Kemudian imunisasi wajib terbagi lagi menjadi 8. Yang pertama, imunisasi BCG. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah penyakit TBC atau biasa disebut dengan tuberkulosis, terutama TBC paru. Yang kedua, imunisasi polio. Imunisasi polio adalah imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit polio yang menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga, imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang menyerang hati. Yang keempat, imunisasi DPT. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, batuk renjan atau pertusis, dan tetanus. Yang kelima yaitu imunisasi campak. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah penyakit campak yang berpotensi menimbulkan komplikasi yang serius. Yang keenam, imunisasi HIV. Imunisasi HIV adalah imunisasi yang digunakan untuk mencegah infeksi radang
hepatitis A yang digunakan untuk menurunkan resiko penyakit hepatitis A, yakni infeksi hati yang dapat menyebabkan kanker hati berkepanjangan. Selanjutnya yakni imunisasi varicella yang digunakan untuk mencegah penyakit cacar air yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Adapun beberapa efek samping dari imunisasi. Yang pertama itu demam. Demam disebabkan oleh tubuh yang menerima reaksi vaksin dan membangun kekebalan. Yang kedua itu nyeri atau bengkak di tempat suntikan, yang mana hal ini biasanya disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap vaksin. Hal ini dapat diatasi dengan cara mengkompres nyeri atau bengkak di tempat suntikan dengan menggunakan air dingin. Selanjutnya ada kemerahan atau peradangan. Hal ini juga disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap vaksin. Ini biasanya merupakan efek yang tidak serius sehingga bisa diobati dengan cara sendiri. Selanjutnya yaitu kelemahan atau kelelahan. Setelah imunisasi dapat disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap vaksin. Ini biasanya tidak berlangsung lama dan dapat diatasi dengan istirahat yang cukup. Yang terakhir adalah sakit kepala ringan yang dapat terjadi setelah imunisasi karena reaksi dari tubuh oleh vaksin. Ini dapat diatasi dengan cara beristirahat secukupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa imunisasi sangat memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Manfaat yang pertama ada mencegah penyakit berbahaya. Imunisasi dapat membantu tubuh kita dalam mencegah penyakit seperti campak, hepatitis, polio, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksin dapat membantu tubuh kita dalam membentuk antibodi sehingga dapat melindungi virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga ada mencegah risiko wabah. Imunisasi dapat mencegah risiko wabah penyakit yang menular. Kemudian yang keempat ada menghemat biaya pengobatan, mencegah lebih mudah daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi. Kemudian yang kelima ada mendukung tumbuh kembang anak. Anak yang sehat karena imunisasi akan tumbuh lebih optimal dan sehat dan terbebas dari penyakit. Fungsi imunisasi. Nah, fungsi imunisasi yang pertama yaitu untuk mencegah penyakit, di mana dia bisa melindungi tubuh kita dari penyebab penyakit berbahaya seperti TBC dan HIV dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dia bisa merangsang kekebalan tubuh, yang artinya dia bisa menambah imun tubuh dari penyebab penyakit berbahaya. Kemudian yang ketiga, dia menghindari komplikasi dan kematian, baik itu dari rentang anak-anak maupun rentang dewasa. Kemudian yang terakhir, dia berhubungan dengan radikalisasi yang terjadi seperti terjadi cacar yang bisa disembuhkan dari imunisasi. Nah, adapun dampaknya jika anak tidak melakukan imunisasi. Yang pertama, anak lebih rentan terkena berbagai penyakit seperti TBC, hepatitis B, polio, campak, dan yang lainnya. Yang kedua, komplikasi resiko penyakit menjadi lebih tinggi seperti kebutaan akibat campak dan kelumpuhan akibat polio. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh anak menjadi lebih lemah karena tidak mendapatkan imunisasi, sehingga sulit melawan infeksi dan penyakit. Yang keempat, anak yang tidak diimunisasi lebih berpotensi menularkan penyakit ke anggota keluarga dan lingkungan sekitar, serta meningkatkan risiko wabah penyakit. Nah, yang terakhir, biaya pengobatan dan perawatan lebih tinggi jika anak terkena penyakit. Itulah sedikit penjelasan dari